Stress testing merupakan bagian dari teknik pengujian performance yang dijalankan untuk mengetahui limit atau batas kemampuan dari sebuah sistem dengan cara membanjiri lalu lintas atau traffic system sampai sistem tersebut crash. Salah satu alasan utama dilakukannya pengujian ini adalah untuk menghindari terjadinya kegagalan sistem atau system down. Contoh kasus yang paling umum adalah saat sebuah aplikasi e-commerce mengadakan promo besar-besaran, sehingga banyak user yang mengakses aplikasi tersebut di jam tertentu. Misalnya ada waktu tertentu untuk menggunakan promo pada waktu yang bersamaan. Setelah dilakukannya pengujian ini, diharapkan tim pengembang dapat membangun sebuah sistem yang lebih kebal terhadap kasus traffic yang dibanjiri oleh banyak user. Langkah-langkah pengujian stres menggunakan Gmeter. Buka aplikasi Gmeter. Kemudian klik kanan pada bagian Test Plan, lalu pilih Thread Group. Lalu pada bagian Number of Thread atau User, Ramp Up Period atau Seconds, dan Loop Coin Infinite kita isi. Untuk jumlahnya bebas, kalian mau masukin berapa. Di sini kelompok kami mengisinya dengan jumlah 5, 1, 1. Kemudian setelah itu kita klik kanan pada bagian Thread Group. Lalu kita klik HTTP request. Kita masukkan server name of IP-nya. Di sini kita memasukkan Instagram sebagai contohnya. Setelah itu pada bagian path kita isi dengan garis miring. Tahap berikutnya kita klik kanan lagi pada bagian HTTP request. Lalu kita klik pada bagian listener dan kita pilih view result in table untuk menampilkan hasilnya. Setelah itu jangan lupa di-save terlebih dahulu untuk dapat menjalankan dan melihat hasil pengujiannya. Dan ini dia hasilnya. Tapi ini belum selesai ya teman-teman. Di sini jika tidak ada error atau bagian yang diberi tanda silang, maka kita bisa melanjutkannya dengan melakukan klik kanan pada bagian HTTP request dan kita klik pada bagian assertions. Lalu kita pilih response assertion. Setelah itu pada bagian ini kita checklist pada bagian response code dan contents, kemudian kita add. Lalu kita masukkan jumlah 200 pada bagian patterns to text. Lalu kita jalankan pengujiannya dan ini hasilnya ya, tidak ada yang error. Tahap selanjutnya di sini kita mencoba memasukkan jumlah yang lebih dari 200 untuk memastikan apakah error atau tidak. Dan ya, hasilnya error ya teman-teman. Setelah itu kita klik kanan lagi dan pilih HTTP request lagi. Tahapannya sama, kita mengisi server name or IP-nya, namun pada bagian path kita isi dengan link login aplikasinya. Dan jangan lupa untuk mengubah HTTP pada bagian nama menjadi page 1. Setelah itu untuk menjalankan pengujiannya kita klik kanan lagi, kemudian kita pilih listener dan kita pilih view result tree. Kemudian setelah itu kita jalankan untuk melihat hasilnya. Dan ini hasilnya ya teman-teman, tidak ada yang error. Endurance testing merupakan bagian teknik pengujian performance yang dijalankan untuk menganalisis behavior atau performa sistem dengan load yang normal namun dalam jangka waktu yang panjang. Pengujian ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kebocoran memori atau memory leak. Di beberapa instansi, endurance testing tidak menjadi bagian dari tanggung jawab seorang software tester atau QA. Pengujian ini biasanya dilakukan oleh seorang performance engineer atau role yang lebih ahli di bidang ini. Langkah-langkah pengujian endurance. Klik kanan pada bagian test plan, kemudian kita klik add, lalu pilih thread group. Pada bagian number of thread atau user, ramp up period atau seconds, dan loop count infinite, isi dengan jumlah yang kalian mau. Kami mengisi dengan jumlah 512. Kemudian klik kanan pada bagian thread group, klik add, kemudian klik sampler, lalu pilih HTTP request. Kemudian isi pada bagian server name or IP link yang akan kalian lakukan pengujian. Kami di sini mengisi Instagram sebagai contoh pengujian yang akan dilakukan. Kemudian pada bagian path, isi dengan garis miring, kemudian klik kanan pada bagian HTTP request dan timer, lalu pilih constant timer. Kemudian klik kanan pada bagian constant timer,
lalu klik Add Listener, lalu pilih View Result in Table untuk menampilkan hasil pengujian. Kemudian save file, lalu klik Run atau menjalankan pengujian, dan ini hasilnya. Kemudian klik kanan pada bagian Trade Group, klik Add lalu Listener, lalu pilih View Result, dan jalankan pengujiannya untuk menampilkan hasil, dan ini hasilnya. Spike testing merupakan bagian dari teknik pengujian performance yang dijalankan untuk mengetahui jumlah load sistem apakah sesuai dengan ekspektasi. Spike dan load testing memiliki tujuan yang mirip. Bedanya dengan load testing adalah pengujian ini dilakukan dengan mengirim load yang banyak dalam waktu bersamaan. Contohnya adalah saat mengakses website hasil ujian SBMPTN. Dengan pengujian ini kita dapat mengetahui user atau load maksimum yang dapat mengakses website tersebut pada waktu yang bersamaan. Ada beberapa tools yang dapat membantu software tester atau QA dalam menjalankan performance testing, yaitu Apache GMeter, WebLoad, SmartMeter.io, dan lain sebagainya. Masing-masing tool memiliki tujuan yang berbeda pula. Misalnya untuk melakukan load test dapat menggunakan GMeter dan WebLoad. Sedangkan untuk melakukan stress test dapat menggunakan LoadView, GMeter, dan Silverformer. Kami sendiri sejauh ini hanya menggunakan Apache GMeter karena tool ini dapat menjalankan load dan stress testing dan sudah memenuhi kebutuhan kami. GMeter juga sangat populer karena bersifat open source, cukup mudah digunakan, tersedia banyak jenis listener sehingga saya bebas memilih listener yang saya butuhkan dan support beberapa protokol seperti HTTP, HTTPS, XML, SWAP, dan sebagainya. Langkah-langkah pengujian Spike. Klik kanan pada bagian Test Plan lalu klik Add lalu pilih Thread Group. Pada bagian Number of Threads atau User, Ramp Up Period atau Seconds, dan Loop Count Infinite, isi dengan jumlah yang kalian mau. Kami mengisi dengan 521. Klik kanan pada bagian Thread Group lalu klik Add dan lalu klik Sampler dan klik HTTP Request. Kemudian isi pada bagian Server Name or IP Link yang akan kalian lakukan pengujian. Kami di sini mengisi Instagram sebagai contoh pengujian yang akan dilakukan. Kemudian pada bagian Path isi dengan garis miring. Lalu klik kanan pada Thread Group, klik Add Listener dan View Result Tree untuk menampilkan hasil. Save file dan jalankan pengujiannya, dan ini hasilnya. Klik End, kemudian Timer dan pilih Content Output Timer. Lalu isi timer yang kalian mau pada bagian Target Output in samples per minute. Lalu jalankan pengujiannya dan ini hasilnya.